Iya, artinya mereka butuh penenang dulu daripada kini mencak-mencak kan. Saya nggak butuh. Aku muda ADT. Coba setegok dulu. Julian Coba Aditya, boleh. Gini, bukan Julian Aditya. ADT. Kalau udah ada teh jadi Julian. Aitia. Oh, Adia. Aitia. Kok bisa jadi Julian Aitia? Kayak ada nggak tahu. Nggak ada T. Aci gitu. Aci gitu. Berarti kalau ada teh Sama kayak makan soto, nggak pakai es jadi makan utuh. makan uto. Oh, luar biasa ya. Berarti Bang Adit nih, Bro Adit nih luar biasa ya. Kreatifnya masih. Acara kelakar kupong. Oh, justru ini lebih dekat dari tadi. Selamat datang di Incar, emang begitu. Jadi sudah, gimana teh kami? Enak? Panas? Enak teh? Cia. Ya begitulah teh. Ya selama bergaul dengan teteh-teteh emang begitu. Iya. Oh. Wih. Mohon maaf, bukan ke situ arahnya. Tenang Pak. Kita masih di ruangan podcast ya Pak, bukan di meja sidang. Itu tolong kartu-kartu sembunyikan dulu ya. Jangan merasa tertrigger dengan apapun yang terjadi. Asik, banyak konten nih kita nih. Apa kabar Bang Adit, Bro Adit? Adit Lingkar atau Julian Aditya sekarang? Lingkar. Ya dong. Ayo. Harus Julian Aditya. Karena di kertas suara yang dipakai Julian Aditya. Oke, berarti sekarang Julian Aditya ya. Berarti nanti di luar podcast ini nanti bisa lah Adit Lingkarnya keluar. Gak usah. Kak Febri. Tahun yang lalu itu Pak, Adit Lingkar. 2000. Jadi saya yang nanya. 2008 sampai 2016. Sudah habis masa yang ini, masa aktif. Jadi Adit Pitak. Adit Apa Pak Adit Lingkar tuh Pak kepanjangannya? Traling dan Tengkara. Asik. Aslinya kan enggak nih Pak ya? Oh, aslinya enggak ya, kalem. Aduh. Seperti itu berdua lah. Kak Febri, sis ya. Kalau di PS ini Bro dan sis. Oke, selamat datang di Studio Incar ya. Apa kabar kakak-kakak berdua? Ya luar biasa. Ini sebenarnya saya itu nggak dikasih omongan kalau yang datang itu adalah Bro Julian Aditya sama sis Febri. Ya kebetulan saya bisa memutuskan siapapun yang bisa saya ajak. Keren ini. Berarti ini salah satu penggawanya. Dia udah akrab dengan dunia apa tuh? Perstudioan ini. Perstudioan. Oh ya, karena dulunya memang ini ya, memang nggak jauh-jauh dari studio, tidur pun di studio. Silakan jelaskan sendiri. Nanti request Pak ya. Saya bicara waktu. Jangan lupa nanti lagunya, jangan lupa lagu. Aku kayak nggak perlu menjelaskan. Ini narasumbernya benar-benar sudah sangat dikenal. Ih, bukan lagi. Bahkan dia nonton sepertinya akan sangat dikenal. Semua kru yang di sini sudah sangat mengenal, termasuk editor kalau kita. ada komen, tahan ya. Yang mau komen. Nah, karena kita mengundang PSI nih Kak. Oke, ini PSI ya. PSI itu adalah Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia juga. Ya kameramennya senyum. Jadi nanti judul podcast kita tehnya terlalu manis. Seperti ya udah, daripada nanti Bang Julian Aditya tak mampu berkata-kata ya kan, nanti teh berubah jadi kopi. Kak Febri, sejauh ini seperti apa kesiapan dari PSI untuk pilcaleg ya terutama? Ya alhamdulillah kesiapan PSI setiap dapil udah full ya. Full 25 caleg udah siap lah bertarung untuk 2024 ini. Sudah siap ya? Siap. Oke, termasuk dari sis Febri juga ya, dan juga calon juga di dapil 2. Bro Julian juga calon di dapil 1 dengan nomor urut yang sama, nomor 1. Waduh. Ting 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 ting. Nanti dikasih efek. Jadi Bro dan sis yang sekarang hadir ini memang posisinya sedang mencalonkan diri ya. Tapi untuk administrasi semuanya sudah aman, Bawaslu, KPU.
memenuhi syarat Hmm? dan tinggal mengkampanyekan diri sendiri. Luar biasa. Sejauh ini seperti apa kesiapan dari PSI? PSI ya tiap calon sudah mulai kampanye, Hmm. dan sudah mulai menjalankan program-program yang mereka Buat buat ya Hmm. untuk menggalang suara gitu. Mm-mm. Kesiapan seperti itu. Oh, oke. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang caleg dan lain-lain untuk 2024 ini, Bro Julian Aditya, mungkin bisa berbagi cerita karena kita berdua sendiri punya story yang memang di luar partai ya. Karena maksudnya udah kenal saya, udah kenal. Maksudnya kita udah kenal. Nah, agak sedikit kaget ternyata. Oh, oke, partai kok bisa? Gimana ceritanya bergabung di PSI? oh gitu. Bridgingnya ya begitu. Ya. Jadi sebenarnya pada saat pindah studio Studi yang mana nih? POG Hoki. Jadi pada saat itu karena ada ya orang yang mewawancarai pun tahu ya, karena pada saat itu yang terafiliasi dengan salah satu partai politik juga, gitu kan. Jadi dimulailah dimasukkan dengan KTA 0008 gitu kan, anggota 8 dari satu partai tertentu. Tapi karena itu sekitar tahun 2012. Tapi karena memang belum ada panggilan hati untuk berjibaku di dunia politik, jadi ya udah hanya menjadi anggota aja. Tapi pada saat 2016 itu kan sempat menghilang dari peredaran ya. Oke, Ada peredaran yang sebelah mana nih? Apapun. Apapun ya. Ada yang bilang di Jakarta, ada yang bilang di Kalimantan, ada yang bilang udah mati. Waduh, serius? Ya, Oh ya, pura-pura nggak tahu aja. Facebook di close. Oke. Or anything. Oh ya. 2017 akhirnya mencoba bertemu dengan seseorang namanya Agrase Putra ya. Oh siap, siap, Ya, siap, dari siap. situ kita bikin komunitas dalam Komedi Bitung namanya. Walaupun mungkin orang Bang Agra ini agak sedikit menyebalkan. Terus. Jadi pada saat itu mulai berkomunikasi publik kembali, walaupun kata Bang Anggra, bro, yang sabar ya, kita cuma dibayar pakai teh manis, oke nggak apa-apa. Oh, gitu kan. seperti sekarang. Oh pantas ya, oke. I Mengenang know. ya, oke. Lanjut. Mulai berkomunikasi ke dunia publik, sempat pergi ke Jakarta lagi untuk masuk stand up Indo Jakpus kan, tapi harus disuruh pulang lagi. Nah dari situlah masuk ke partai PSI ini karena merasa ini gue banget pada saat itu gitu kan, karena memang sasarannya adalah kaum milenial dan pada saat itu juga masih berondong lah, masih. Oh siap, berondong, jagung, tambah jagung satu lagi ya. Ini kamera. Editor dia, editor Oh, itu dia. editor. Wah, editor senior Bahaya itu. itu. Hati-hati Anda. Bahaya. Terus. Jadi meme. Akhirnya stay di PSI selama periode kemarin juga udah PSI, cuma waktu itu kepengurusan belum terlalu dijalankan. Iya. Kepengurusan PSI yang benar-benar itu baru di tahun 2020 ya. 2020 di mana gerbong dari Juli 1 Juli tahun 2020 di mana masuk lagi gerbong anggota-anggota yang lebih kompeten dan lebih tertata lah pengaturannya. Jadi kemudian timbul awalnya yang tidak memiliki semangat di bidang politis, akhirnya menjadi timbul semangat di bidang politis. Karena bagaimanapun walaupun kita nggak peduli sejauh apapun, masyarakat Indonesia nggak peduli tentang politis, tetap politik akan berpengaruh kepada setiap keputusan yang dibuat untuk khalayak hidup masyarakat. Mantap. Kunci. Tapi gini, kan sebelum gabung di PSI, sebelumnya ini sudah berkenalan dengan sosok-sosok orang yang memang sudah berjibaku di partai. Ya, selain dari PSI. Kenapa tidak tertarik dengan partai-partai yang lainnya? Karena memang karena memang awalnya tuh ya adalah politik gitu. Males ya, awalnya males ya. Ngambil PSI juga sebenarnya sebelum jadi rapi seperti sekarang,
Sebelumnya kenapa? Memang mencari partai yang santai. Waduh. Ya udah santai. Baik. Diplesetkan ya, PSI. Partai santai. Memang dari yang ya boles. Iya, siap. Tapi tiba-tiba ya kita kan nggak mungkin keluar partai tanpa sebab gitu Yes. kan. Tiba-tiba gerbong yang serius masuk nih. Iya, kan, iya. Petrina, kemudian ada Bapak Indra Setiawan. Iya. Gerbong mereka masuk, ya udah jadi sibuk sendiri. Oke. Baru akhirnya gabunglah di PSI ini Dan ya. setelah sibuk sendiri, baru akhirnya mengetahui, oh ternyata kebijakan politik memang sangat menentukan Oh ya. kepada dampak hidup masyarakat juga. Karena apapun, KUHP, produk-produk politik apapun, undang-undang itu lewat keputusan politis. Ini juga masukan untuk kepada masyarakat yang mungkin sama ini apatis, sama ini abstain, sama ini apa. Kenapa jumlah bantuan kepada masyarakat miskin menjadi sekian? Kenapa kebijakan untuk menanggulangi bencana itu berbentuknya seperti A, B, C, atau D? Itu tidak ditentukan oleh demonstrasi atau apapun. Itu tidak ditentukan oleh suara-suara yang langsung berasal dari masyarakat, tapi itu ditentukan dari parlemen. Dan inilah yang harus diterima. Menjadi abstain ataupun menjadi apatis di dalam bidang politik dan akhirnya menelurkan perwakilan-perwakilan yang tidak mewakili Anda, ya selamanya kebijakan yang akan dibuat itu tidak akan pernah mewakili Anda. Don't abstain for this. Asik. Berarti sebenarnya untuk mungkin lebih detailnya adalah kepada masyarakat yang anti politik. Ya. Langsung aja anti politik ya. Politik tetap akan mempengaruhi kehidupan. Adanya BLT, adanya bantuan apapun itu, itu semua diputuskan melalui rapat yang bersifat politik di parlemen sana. Oke, ini mungkin salah satu edukasi ya sebenarnya untuk masyarakat umum ya. Wah, serius nih kita sekarang ya. Serius kan, biar nggak ketawa di situ. Oh iya, benar-benar. Nah, ini sekali lagi ini menjadi edukasi untuk masyarakat umum, masyarakat luas, terutama masyarakat Belitung. Ya. Dan mungkin nantinya jangan sampai juga nanti golput, ya dong. Karena salah satu faktor orang golput adalah ketidakpercayaan dengan partai, dengan politikus. Mereka tidak percaya, tapi mereka tetap akan merasakan dampaknya. Ya. Sebenarnya kalau dalam masa sekarang menjelang kampanye, ditanya siapa yang paling menentukan untuk kemajuan Indonesia ataupun Belitung ini dalam skala kecilnya, bukan anggota dewan. Sekarang ini kekuasaan kembali kepada masyarakat. Kenapa kekuasaan kembali kepada masyarakat? Mereka akan memilih wakil mereka untuk 5 tahun ke depan. Iya. Kalau mereka ngumi dengan kinerja yang kurang baik, sekaranglah kesempatan untuk memperbaiki kembali dengan kinerja yang lebih baik. Abstain, tidak abstain, memilih, tidak memilih, peduli, tidak peduli, nggak ada bedanya. Contoh begini, ada program misalnya namanya Sehati. Program ditelurkan oleh bupati dan wakil bupati. Tetapi ingat, anggarannya disetujui oleh anggota DPRD. Make sense ya? Apabila program itu dibikin dan ternyata anggota DPRD kelak 5 tahun ke depan menyetujui anggaran dengan jumlah minimal, sehingga pelayanan menjadi tidak maksimal, sehingga misalnya ada yang mau rujuk atau kemana menjadi lebih susah karena anggarannya memang sangat terbatas, itu keputusan DPRD. Peduli tidak peduli, itu tetap masyarakat akan mendapatkan dampaknya. Oke, ini menarik ya. Udah mulai lurus ini ya. Mudah-mudahan tidak ada yang, kalau misalnya nanti ada yang mau rujuk, silahkan menghubungi Bro Julian Aditya. Rujuk apa? Itu rujuk beda. Rujuk apa nih? Biar kita santai, nggak terlalu serius ya. Karena mimik di masyarakat ini tentu kalau mendengar kata politik, terus anggota dewan, orang langsung, ih apa sih itu, udah mulai. Kayak sekarang kita lagi mau bikin event, jangan sampai ada orang politik ya. Orang tuh udah mulai langsung wanti-wanti, jangan ada ember politik. Jadi sepertinya ada ketakutan dan ada ketidaksukaan.
terhadap embel-embel politik yang mencalonkan diri. Mungkin ini salah satu tugas dari Bro dan Sis yang saat ini berada di Studio Incar untuk memberikan kesegaran fresh nih untuk masyarakat. Ya jangan kayak ditakutin lah kayak gitu ya. Sebenarnya begini, apapun yang terjadi itu adalah produk masyarakat karena kita ada trias politika. Karena kita adalah negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Siap. Pertanyaannya, apabila satu daerah, namanya planet Namek misalnya. Waduh, masih ya? Masih Namek ya? Nggak berubah ya ternyata. Ayo, lanjut. Alhamdulillah contoh seperti itu. lanjut. Kalau aku sebutlah namanya Mawar, ini korban-korban Waduh. Planet Namek. Ternyata di planet Namek, mulai dari kepala daerah sampai anggota dewan, double B dapatnya, bilo-biloan. Oh siap, bilo-biloan. Itu siapa yang milih? Ya masyarakat Namek. Jadi, kenapa mereka mendapatkan pejabat yang tidak sesuai dengan kata hati mereka? Ya. Mereka yang memilih. Karena setelah ini periode keempat kita memilih wakil ataupun kepala daerah secara langsung. Oke. Nah, artinya bukan partai yang menentukan orang-orang untuk menjadi pejabat ini, tetapi masyarakat secara langsung. Ya. Dan kenapa tiba-tiba ada politik menjadi paradigma yang jelek, bahwa politikus adalah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Lebih tepatnya oknum lah. Nah, paradigmanya seperti itu, tidak memakai oknum, tapi langsung satu bidang ilmunya dihajar. Iya. Kenapa? Di masyarakat, ini kita buka fakta fair-fairan aja apa yang terjadi di kelakaran sehari-hari. Politikus adalah orang yang nanti akan kacamubelnya riben tambah hitam. Wah, iya. Oke. Politikus adalah orang-orang yang memilih kepentingan kroni-kroninya doang. Siapa yang memilih? Kan kembali ke situ. Siapa yang memilih mereka? Kenapa masyarakat inilah negara maju semakin maju, negara berkembang kita nggak tahu maju atau enggak. Bedanya apa? Cara pikir dan pola masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Oke. Di sini masyarakat bisa fit and proper test. Siapa yang menjadi calon bupati? Siapa yang menjadi calon anggota dewan? Siapa yang menjadi calon apapun? Iya. Kecuali calon istri, fit and proper testnya susah. Siap komandan, tetap aja. Editor. Tadi saya udah mulai lurus nih, ya. Ternyata dia lagi yang belok ya. Selesai judul ya. Tapi sebenarnya gini, kan Bro Julian Aditya juga kalau dulu kan masih zaman di radio langsung aja. Pasti sering mendengarkan istilahnya untuk apa kami milih orang kami bemasak meli beras ukan mereka jua nih nuk meli beras. Nah, silakan jawabannya sekarang di posisi yang kita putar. Kita kembali kepada tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari pejabat itu sendiri. Apakah Anda memilih politikus untuk menjadi sinterklas? Kan tidak. Apakah Anda memilih politikus agar menjadi seolah dia menjadi ketua yayasan? Bukan. Politikus, khususnya anggota dewan, memiliki tugas yang penting yang sayangnya tidak pernah dituntut oleh masyarakat. Masyarakat menuntutnya hal lain. Ini ibaratnya kita ketemu tukang pasir, disuruh masak rendang. Kita ketemu tukang rendang, disuruh masak pasir. Benar nggak sih? Analogi seperti itu. Pasir dan rendang lah pokoknya. Anggota dewan, legislasi satu, membentuk undang-undang DPR RI, yang daerah membentuk perda, peraturan daerah dan semacamnya. Yang kita tahu adalah salah satu produk Kabupaten Belitung adalah Perda Ketertiban Umum. Nah, bisa akses kawan-kawan yang tahu bagaimana mengakses perda itu bisa akses juga atau bisa minta di kantor-kantor pemerintahan pasti diberi itu kan emas Pemda Kabupaten Belitung misalnya. Itu salah satu produk yang diciptakan. Kedua adalah budgeter. Nah, ini yang penting. Menyetujui anggaran itu. Jadi dari mana masyarakat menyebutkan bahwa tidak berdampak kepada kehidupan mereka? Kalau anggota dewan punya kuasa untuk menentukan apabila satu SKPD atau satu dinas ternyata memplot anggaran mereka 80% menjadi belanja pegawai misalnya.
20% baru program untuk masyarakat secara langsung. Itu diketok palu anggota dewan loh. Ya. Yang setuju atau tidak setuju bukan yang demo di luar, tetapi wakil rakyat yang ada di dalam. Siap. Fungsi budgeter ini sangat penting ya. Sangat penting. Sangat penting ya, benar. Dinas sosial misalnya, anggap bukan inilah. Kita cari nama dinas yang lain, biar umpamanya lebih Dinas Konoha lah. dari undang-undang ITE. Iya, kan? siap. Dinas Namikian misalnya. Namikian. Atau dinas Sayan, dinas Region Bol, Up to you lah, bro. dinas Granola. Granola pula. Ternyata anggaran-anggaran yang dibuat oleh dinas tersebut adalah untuk kendaraan baru apa segala macam, untuk pegawai nganyau-nganyau rapat di hotel-hotel, dan ternyata untuk program bantuan masyarakat secara langsung tidak begitu ada. Ya jangan salahkan dinas, wakil rakyat Anda yang menyetujui. Setiap tahun ada rapat, ada RPJMD, ada rapat untuk persiapan hal-hal ini, di mana semua SKPD menyerahkan. Nah, itu nanti akan dipelajari sesama oleh wakil rakyat mereka. Iya. Jadi, tapi tidak pernah masyarakat menuntut ini kepada anggota DPRD karena sudah bias. Seolah-olah anggota DPRD hadir untuk masak di rumah orang. Masak rendang untuk tadi. Untuk beras. Iya. Untuk hai kakak laga amat misal. Aduh. Kayak itu lah. Itu, wih, langsung senyum. Kameramen langsung senyum. Abelis. Abelis. Dan fungsi ketiga yang nggak kalah penting adalah fungsi kontrol, pengawasan. Inilah yang juga menjadi pertanyaan dan sayangnya tidak pernah ditanyakan. Gas, ini gimana pasokan gas? Kok orang-orang yang beli gas naik mobil Avanza, Innova, Begelang, Sisik Nagu. Waduh. Tamiya. Untung ada Sisik Naga. Dewan punya fungsi kontrol untuk bertanya kepada dinas-dinas terkait tentang penyaluran gas ini. Mika, apakah sesuai dengan KTP? Apakah sesuai dengan data penduduk miskin atau apa segala macam? Anggota dewan yang punya wewenang untuk mengontrol ini. Berarti kalau menurut Bro sendiri sejauh ini anggota dewan? Ya, kalau melakukan itu? Inilah ya, kalau misalnya aku tidak melalui partai, aku secara pribadi melihat fungsi kontrol mereka kurang. Banyak masalah yang telah dihadapi, mulai dari COVID-19 sampai dengan sekarang. Salah satunya, partai PSI pernah memprotes tanpa ada anggota dewan. Partai PSI belum punya anggota dewan, tapi itu sudah memprotes bahwa kepada Bapak Bupati, tolong mantan narapidana jangan dijadikan sekretaris dinas pendidikan. Konten satu lagi. Kita menyuarakan itu yang pertama ya. Kita menyuarakan itu karena kita secara kepartaian, kita melihat ini agak sedikit miss gitu. Bukan memprotes, tapi mendukung jalannya pemerintahan agar menjadi lebih baik. Jangan disalahartikan menjadi provokasi. Tapi kita ingin mendukung jalannya pemerintahan menjadi lebih baik. Rumah sakit darurat COVID pada waktu itu belum ditandatangani oleh satu kepala dinas. Dengan kita tidak tahu alasannya, tetapi unsur musbidah yang lain telah berkumpul. Sedangkan ini perlu dibangun cepat, ini perlu disetujui cepat. PSI yang menyuarakan bahwa tolong. Nah, setelah PSI menyuarakan baru terjadi pemanggilan di kantor DPRD. Dan akhirnya ada beberapa teman-teman partai juga yang anggota dewan akhirnya turut menyuarakan ini. Nah, itu salah satu pentingnya fungsi kontrol. Termasuk kasus besar yang terjadi akhir-akhir ini, Foresta misalnya. Ada 5, wahai masyarakat Membalong, Kecamatan Membalong, Selanasi. Ada 5, Anda punya senator. Ada 5 orang. Jadi seharusnya tidak perlu sampai ada kejadian yang sangat disayangkan itu. Senatornya bagaimana? Sudah sejauh apa?
memfasilitasi. Mereka tuh anggota dewan tidak dituntut untuk menyelesaikan persoalan, tetapi bisa memfasilitasi. Ya. Seharusnya mereka bisa membuat pansus, panitia khusus atau apapun itu. Ya, untuk masalah ini ya. Kasus yang terkait. Nah, masyarakat selama ini hanya menganggap anggota dewan itu sebagai sinterklas gitu loh. Oh, bapak dalamnya, berarti bapak nggak bisa ngutang poni gitu kan salah. Poni, kenapa harus poni Nah, kan idenya? jalan. Oh siap, bagian belakang misalnya, Ya, bagian itu. kuping. Tapi oh ya, ini menarik juga sih sebenarnya untuk masalah itu juga kita sendiri sempat meliput ya datang ke Membalong itu, dan memang waktu itu keluarga dari Membalong ini yaitu Kak Dayana sendiri mengatakan bahwa memang tidak ada dari Kabupaten Belitung ini, misalnya dari Pemda, untuk melihat keadaan keluarganya sendiri pun sampai sekarang belum ada. Maka dari itu, Ya kondisinya. fungsi Itu kita perjelas lagi ya. tiga macam tugas pokok dan fungsi ini harusnya maksimal, dan Oke. dengan itu masyarakat memiliki wakil rakyat. Iya. Nah, masyarakat juga harus tahu melalui podcast ini aku berinformasikan. Boleh. Pahami tupoksi mereka dengan sebaik-baiknya. Apabila bertemu dengan seorang calon anggota dewan, tanyakan sikap mereka ke depan mengenai tupoksi ini. Oke. Bukan jawaban, oh gampang lah nanti mau aku jadi anggota dewan. Jangan pilih yang banyak janji. Asik. Gampang. Yang berani bikin Waduh. Nah, surat kontrak ya, Pak ya. bukan. Kontrak. Kalau jawaban-jawaban gampang lah ini kan jadi Anda sebenarnya bisa apa enggak? Kita bukan membutuhkan orang baik di dewan. Bukan orang baik, semua orang baik kok. Tidak ada orang yang jahat. Iya. Kalau ada orang yang jahat, kayak misalnya di studio ini, apakah ada orang baik? Semua orang baik. Karena kalau orang jahat, lagi lapas sana gitu. Iya enggak? Iya. Secara hukum seperti itu. Yes. Artinya orang yang tidak berada di lembaga pemasyarakatan, ya udah orang baik semua. Oke. Jadi bukan orang baik yang dicari, tapi orang yang mampu mengawal jalannya pemerintahan ini sebagai senator. Dan di posisi saat ini PSI. Kita tidak pernah bersuara bahwa pilihlah kami. Yes, I know. Segala macam. Iya. Tapi Tolong, berusaha ya. teman-teman yang menonton, ini ucapan ini diucapkan oleh PSI. Iya. Dan nilailah sendiri bagaimana gitu kan, mampu atau tidaknya kami, siap atau tidaknya kami, memihak Anda atau tidaknya kami, nilailah sendiri. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Siap, luar biasa ya. Nah, kalau untuk Sis sendiri, Sis Febri ini kan sosok dari perempuan biasanya tuh. Kalau sosok perempuan tuh humanisnya atau feminisnya itu lebih dapet. Nah, sejauh ini seperti apa nih pergerakan ataupun pendekatan dari kakak sendiri? Tapi sebelum itu, kakak mungkin bisa lebih flashback kembali mengenang kenapa memilih PSI. Oke. Kalau saya sendiri di politik ini udah dari 2004 ya. 2004. 2004 itu jadi tim ses calon bupati waktu itu. Terus 2009 bergabung di salah satu partai, boleh disebutkan? Siap. Partai PKPI. Terus di partai lagi, terus pindah di 2016 di Nasdem. Ya. Nah, karena ada sesuatu dan lain hal, kita berpindah ke PSI di tahun 2020. Oh, Jadi oke. sekitar 19 tahun sudah di partai. Di partai ya, luar biasa. Sangat mencintai politik. Berarti bisa dikatakan profesi Iya, politikus. politikus. Kan biasanya di KTP itu profesi pekerjaan Enggak, politikus. tetap mengurus rumah Oh, mengurus rumah tangga. Ya, politikus dan mengurus 5 anak. Wow. Serta satu suami. Kakak punya 5 anak, Saya Sis punya 5 anak. Wow, luar biasa. Nah, punya 5 anak, mengurus rumah tangga, kemudian politik. Punya Tuh, Japri aja, Pak. Oi, Anda tidak tahu kan nanti. Wih, ketawa editornya. Nah, berarti itu untuk mengatur waktunya seperti apa, Kak? Pengaturan waktunya sih cukup fleksibel ya, karena memang keluarga juga udah sangat mendukung, suami sangat mendukung. Iya. Walaupun suami jarang pulang gitu, jadi Oh. kan bisa lebih gampang waktu keluar rumahnya. Iya. Suami kan sebulan sekali, jadi
nggak terlalu mengurus suami, Oh, paling oke. mengurus anak aja sama politik ini. Ya, sejauh ini masih bisa ini ya, masih bisa diimbangkan untuk waktunya ya. Nah, kenapa tiba-tiba langsung bergabung menjadi PSI Kak, yang membuat Kakak tuh benar-benar, karena kalau kita mencoba mengikuti sosial medianya Kakak itu luar ini, masih kayaknya posting, tag ini, tag itu, Kakaknya aktif gitu loh. Harus aktif. Karena ada seseorang yang harusnya aktif, jarang aktif gitu. Waduh, seharusnya aktif tapi jarang aktif. Gimana tuh? Suka tutup buka akun. Itu orang tersebut kira-kira nyalon nggak? Nyalon. Nanti kalau dia Untungnya seandainya, beda dapil gitu. nah nanti kalau seandainya dia duduk, ini nanti buka tutup juga nih, gimana Nggak dong? masalah, kita tahu rumahnya. Oh, gedor aja ya. Kacau ini buka tutup. Nah, untuk PSI sendiri yang mencalonkan ini adalah Sis Febri, kemudian Bro Julian Aditya, kemudian ada siapa-siapa lagi yang sudah dalam proses, sudah oke? Waduh, ada 25 orang calon. total. 24 calon. 24 calon. Coba kita tes. Dapil 1 sendiri ada yang namanya Bapak Eko Mardiono, Hendratno, terus Jayadi Chandra. Jayadi Chandra, Ya, lalu Suzanawati, Binda Pratiwi, Junmin, Mm-mm. Dwi Susanti. Dwi Susanti. Iya, hampir nih ditutup ini. Kalau nggak ingat ini ditutup ini. Kan buat ngetesnya. Terus Dapil 2 nomor 1 Febrina, Woy. nomor 2 Yohanes Renardi, nomor 3 kan ada penggantian. Ya, mungkin Samsuriza. Samsuriza. ada pergantian? Ya, Sedikit ya. ini Ada kendala. sesuatu dan hal. Buat- Nomor 4 adik kandungnya Bro Julian Aditya, Ardendi Kurniawan. Oh, Nomor satu 5. keluarga ya. Satu keluarga ya. Nomor 5-nya romantis. Waduh, saya pernah mendengar nama itu dulunya. Gile. Rome Rome Adile. Gile. Nomor 6-nya Ayu Rostiati. Oh, siap. Dapil 2. Nah, karena kita ini memang suka mencari yang ganjil, ada apa dengan yang nomor 3? Tiba-tiba sedikit ada masalah apa, Kak? Itu sih masalah keinginan seseorang Masalah kan. keinginan. Kadang-kadang ya mungkin perubahan manusia kan kita tidak tahu gitu. Hari ini pengen, habis itu ya udah mungkin aku capek gitu kan. Serius. Ada masalah apa gitu segala macam. Akhirnya- kita tidak mau terlalu banyak masuk ke Iya. ranah pribadi Iya. seseorang. Tapi yang jelas PSI selalu punya cadangan. Oh, Artinya siap. kita tidak punya kekurangan kader. Cadangan, bukan. Itu dong, sis. Calon Ya, cadangan. cadangan. PSI itu tidak kekurangan kader karena 1.300 kader yang dimiliki PSI itu bukan KTP leasing. Oh, Itu benar KTP leasing Iya, itu. Iya. itu benar-benar anggota asli Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Belitung. Iya. Artinya itu banyak peluang untuk mencalonkan siapapun. Oke, berarti itu kadernya yang memang original dari PSI ya, Ya. bukan mencomot dari tetangga misalnya. Selama masih DCS masih bisa ada pergantian. Oh, Kalau siap. mau Waduh, saya pakai baju Oh, dapil. Jadi biar satu keluarga. Oh my god, oh my god. Ijaz Studio tolong terbitkan surat dia jangan sampai Oh my god. Di- Jangan dong, di Kak. PSI keluarga Bro Julian ada 5 orang ya. Mohon maaf, sudah tidak. Pak Wilis di dapil 4. Iya, kebetulan kemarin sempat diundang juga, diundang ke rumah kita ngobrol. Ternyata mencalonkan diri di arah Membalong. Iya, iya malam lagi ke kantor PSI katanya. Tapi udah woro-woro, abang nyalon katanya dapil ini, wih ngeri nih satu keluarga luar biasa. Tinggal Uma yang belum. Pegawai negeri. Oh iya pegawai negeri belum pensiun ya. Tidak apa-apa lah, mantan nyalon juga. ini mengundang gosip di kolom komen. Jadi potongan konten nanti, jangan khawatir, tenang. Tolong Aku editor ya. dapil aja. Tolong editor ya, please. Tapi ini ya yang menariknya kan tadi karena kebetulan saya juga mengenal Ardendi, ya kan? Ke satu rumah, Iya. tiba-tiba dapilnya 2 ini.
Beda dapil. Beda dapil. Iya, beda dapil kan. Satu rumah tinggalnya satu rumah beda dapil, ini luar biasa nih. Dimasukkannya Ardendi ini diharapkan untuk mendapatkan suara milenial. Oke. Karena berondong gitu. Oh siap. Dibandingkan abangnya lebih berondong. Oh iya, lebih lebih fresh, mobil fresh gak enak. Ini bukan PSI menutup kesempatan atau apapun. Kita selalu umumkan siapapun yang ingin menjadi anggota dewan, calon anggota dewan, silahkan. Yang Kita merasa terpanggil, terus kita fit and proper test dulu segala macam, dan ternyata yang mau adalah mereka, ya udah gitu kan. Iya. Bukan ada unsur apapun di dalam hal ini. Gitu. Iya. Jadi kita selalu ini, karena orang-orang yang lain juga dan mereka juga di fit and proper test juga dengan cara yang sama. Gitu. Yes. Jadi nggak sembarang lah ya untuk diajak bergabung langsung comot untuk mencukupi warga biar rame misalnya, nggak gitu ya. Dan juga ada syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi ya. Oh, oke. Nah, yang menariknya juga nih ketika ini kan kantornya nggak salah di dekat Boulevard ya, dekat. Iya, dekat Boulevard itu kan ya. Waktu beberapa bulan yang lalu kan memang aku kan jarang kan di Belitung kan, terus sempat lewat, terus ya biasalah karena ada Bro Julian Aditya, jadi orang-orang langsung mengatakan, "Ayo mampir ke PSI, ayo mampir ke PSI." Serius, karena kita pernah berteman. Ya, kita pernah berteman. Jadi kok nggak mampir ke situ? Ada Julian Aditya. Wah, parah nih. Parah ini. Jangan tukar-tukar. Tapi ini yang tolong ya. Tapi ini yang menariknya di situ. Jangan mengabari yang bersangkutan. Oh siap, nanti kucuk-kucuk langsung. Wah, nanti kita akan ada momen konten gerbek kok nanti di kantor-kantor. Sidak. Iya, sidak. Nah, ini menariknya di situ bukan terlalu, tapi terlihat selalu aktivitas tuh selalu hidup gitu loh di situ. Ya, kebetulan kalau di situ tuh juga setiap malam itu ada pemain pingpong. Oh, oke. Jadi setiap hari selalu ramai, dan juga Bro Julian juga setiap hari berada di situ. Oke. Karena beliau juga bikin konten juga selain mengurus partai. Oh iya ya, anak ini ya, konten kreator juga ya. Iya, Dragon Ball langsung terlupa ini. Berarti ada ini ya, pingpong di situ ya. Selain pingpong apa, Sis? Gak ada, cuma pingpong aja. Cuman pingpong. Kenapa? Ada 3 meja karena ketua kita juga ketua PT MSI. Oh, pas. Berarti pas ya. Makanya langsung ditempatkanlah di situ biar lebih ini ya, kegiatan mobilitas kegiatannya situ. Prestasi itu juga boleh dipanggil PT MSI Belitung karena ada prestasi terakhir itu ada yang tembus ke PON kalau nggak salah. Atlet Belitung. Wow, Ya, luar biasa. Dipanggil aja Bapak Oke, Setiawan selaku ketua PT. Oh, siap. Mungkin untungnya udah ganti nomor nih. Boleh dicatat. Secara nggak langsung minta Enggak juga. Bukan nomor Bapak Indra nomor di luar. Aduh, bisa melalui tim saya ya Bu ya. Nah, berarti sebenarnya PSI ini juga mensupport dari berbagai macam kegiatan, baik itu olahraga juga ya, nggak cuma sekedar partai. Kemudian juga dulu saya sempat mendengar kabar sempat bagi nasi kotak ya kalau nggak salah. Iya. Ada Setiap hari Jumat itu kalau nggak salah ya. Itu bukan afiliasi PSI. Terus apa tuh? Itu pribadi. Oh, itu bersama serius? teman-teman angkatan SMA Semansa 2005. Oh, itu Bro Julian Aditya, Ya. bukan dari PSI ya? Yang Racebook dari PSI. Oh, ada juga ya? Tapi kalau tiap Jumat itu namanya Jumat Box. Sampai sekarang masih? Stop, karena memang pada saat itu kan bertepatan dengan COVID. Oh ya. Jadi kan banyak orang yang mengatakan bantuan COVID mana, Lah kadang-kadang kan gini, orang yang membutuhkan sendiri pun kadang-kadang tidak akan sempat bersuara di media sosial akan hal itu, karena jangankan pakai Facebook, handphone aja nggak punya, kan gitu. Dan aku kan dengan beberapa teman-teman grup Semansa 2005 pada saat itu, ayo kita bikin gitu kan, ayo kita bikin, kita sumbang, kumpulkan donaturnya segala macam. Terus siapa yang pengen menjalankan? Ya udah kita jalankan itu gitu kan. Kebetulan aku bisa menjadi contoh yang pas. Aku dapat duit.
Siap. Siap, Grok. Aku udah punya akomodasi. Siap. Apalagi pada saat COVID-19. Ya. Kerjanya relawan. Oh. Dibayar kadang Dibayar relawan juga. Ya, relawan. Iya. Dibayarnya serelawan mungkin. Jaga Punya tuh apa lagi? Nggak punya pun ya? pada saat itu gawe jaga tuku kelontong dengan Rp20.000 per hari. Oh iya, saya juga mendapat kabar itu. Tapi yang Curhat. yang menjadi poin adalah aku dengan teman-teman itu bisa bikin ini sumbangan untuk mereka yang membutuhkan makanan. Ini tamparan keras dong. Selama berbulan-bulan itu Iya. itu yang menjadi poin gitu. Iya. Berarti ini tamparan keras untuk beliau-beliaunya yang mungkin punya rezeki lebih. Betul. Where is? Ya. Ya, betul. Oke. Karena pada saat itu dilakukan di 2020. Kalau sekarang ada yang banyak memberikan itu lumrah. Ya. Ini menjelang masa kampanye. Saat itu 2020 udah bagi nasi-nasi nih dari kumpulan donatur atau segala macam. Iya. Aku dengan kawan yang bawa itu Jayadi, kita selalu berdua kan, berwadi ruku itu. Ruku. Iya. Pasteng. Pasteng. Kita menyumbang Jumat box segala macam, bukan dalam kondisi yang sangat mapan, tapi bisa aja gitu, tapi bisa aja. Dan alhamdulillah begitu acara itu dilakukan, ternyata banyak nih semangat-semangat Jumat lainnya yang berkumpul dan menjadi inspirasi. Nah itulah yang kita pengen. Jadi setelah pandemi COVID dianggap selesai, ya udah artinya teman-teman semasa 2005 juga berhasil mencapai tujuannya ini, dan tinggal dilanjutkan lagi dengan kawan-kawan yang mempunyai rezeki lebih tadi. Yes, betul ya. Mudah-mudahan ini juga berkelanjutan sampai setiap harinya, nggak cuma putus di situ. Nanti ada, mungkin ini salah satu percontohan kalau ada yang punya rezeki lebih ya. Nah, balik lagi ke, karena kan tadi dibayar 20.000 jaga toko kelontong, minta pasteng, ruko. Kalau nanti kampanye gimana nih? Pasteng juga ada ruko? Ruko linting ada. Ruko linting Aku selalu kampanye bahwa ingat, aku ini bukan calon sinterklas. Siap. Atau aku ini bukan calon ketua yayasan. Kalau Anda mau memilih saya pastikan bisa menjadi anggota dewan yang baik, ngefit dan proper test serumit apapun pertanyaan itu akan aku jawab. Nah, garansi dalam bentuk apapun akan aku berikan. Tapi bukan untuk menjadi yang di luar dari itu. Itu tidak mungkin, kan kita nggak jadi rockstar. Dan kita melakukan pendekatan sebagai ketua pemberian ini itu bukan. Itu adalah cara yang salah. Kalau aku melakukan cara yang salah, berarti aku tidak paham dong dengan apa itu yang namanya wakil rakyat. Kalau aku tidak paham, ngapain aku nak jadi? Itu akan disarankan masyarakat. Begitu. Walaupun aku ada duit, aku tidak akan memberikan pemberian apapun terhadap mereka. Tapi aku akan berikan harapan masa depan Belitung yang lebih baik. Wih, luar biasa. Hidup ya, karena memang masih hidup sekarang ya. Masih aja udah lurus, serius, belok lagi, minum lagi. Oke, berarti ini menarik ya, kalaupun seandainya nanti, karena dari memang ini mungkin udah menjadi salah satu, bukan momok lagi ya, memang selalu ada pembicaraan bahwa yang mengatakan, oh nanti kalau kampanye kita ambil aja duit kayak gitu kan, kita ambil duit belum tentu, tapi kalau milih, banyak tuh yang seperti itu kan. Semua apapun dalam hal memilih adalah keputusan hati, bukan keputusan karena mendapatkan sesuatu. Kenapa aku memilih Agra Saputra sebagai teman misalnya? Pada saat Mantap. itu. Oh sekarang udah enggak ya? Enggak. Oh siap. Tergantung editing dia nanti. Oh aduh. Karena pada saat itu hati menentukan bahwa ini cocok banget jadi teman gue gitu kan. Tapi kalau sekarang walaupun Agra bilang, bro, kapan zakat? Belum tentu kita bisa jadi teman. Karena jadi masyarakat pun begitu. Sebenarnya mereka nak diberikan beras, nak diberikan sembako, nak diberikan duit. Mumbai Tower misalnya. Mumbai Tower, aca-aca nehi dong. Mumbai Tower, jauh ya perjalanan.
belum tentu kalau hati mereka tidak tersentuh kan. Jadi yang pertama ya, tapi saya membahas masalah itu akan menjadi strategi kampanye. Oh ya, Jadi ya dengar dong. untuk umum ya udah. Ya, dikit aja lah nggak apa-apa. Keep aja. Ya, keep aja lah. Cukup kita di sini 1, 2, Strategi. 3, 4, 5, 6 yang tahu ya. Oke, dan yang menariknya harapannya dari Kak Febri ini Sis Febri, PSI dan juga untuk masyarakat secara luasnya nanti nih di tahun 2024 selain dari jangan sampai ada yang golput lah ya, harapannya. Ya harapannya sih semoga PSI mendapatkan kursi ya Mhm. untuk mewakili masyarakat di Dewan nanti, dan juga semoga masyarakat bisa lebih terbuka pikirannya terhadap, kita kan di PSI ini ada juga program-program gitu kan, bukan politik pemberian atau sebagainya, itu program seperti BPJS gratis, Oh, kacamata gratis, wow. Biar nggak silau. pendampingan kesehatan itu tadi. Oh, pendampingan kesehatan tadi ya. Urusan birokrasi. Karena ada beberapa calon itu yang mengatasnamakan program itu atas program pribadi. Itu program pemerintah yang bisa kita sampaikan ke masyarakat yang belum tahu gitu. Hmm. Nah, jadi semoga masyarakat lebih cerdas lah dalam memilih. Iya. Dan semoga PSI menang di 2024 ya. Dapat banyak kursi lah ya. Lumayan buat duduk nih, nyandar. Nyandar. Editing bisa punya waktu khusus kita. Tapi kalau seandainya iya dong harus berteman. Ikut dia aja, aduh mulu-mulu. Harus berteman biar banyak nanti dapat suara kan. Iya, dari obrolan yang bagus nanti dapat hasil yang bagus. Iya. Tapi dari 1 sampai 10 di tahun 2024 nanti untuk Pilcaleg, seberapa yakin Kakak? 10 dong. Masih mikir loh. Sudah dijawab. Oh, udah dijawab, siap. Apa menjalankan sesuatu yang tidak kita yakini? Mantap. Udah. Oke, kalau gitu mari kita close kalau gitu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Asik. Apa? Minum. Oke, tarik nafas. Gak ada kan istirahat lagu apa begitu? Kan tapping, Cong. Diedit-edit dibuat potongan-potongannya.